Oke, mungkin saya lanjutkan ya. Kemarin kan kita sudah sampai ke, pembuatan laporan. Bentar, apakah presentasi saya bisa terlihat? Bisa, Bu. Bisa ya? Heeh. Nah, kemarin kan kita sudah sampai di pembuatan laporan, bahwa pembuatan laporan itu memenuhi harus ada, aturan-aturan kita harus menyampaikannya di mana. Dalam artian kemarin untuk prosedur kontinu itu, nah ini contoh prosedur kontinu, ini mungkin kelihatannya kesalahan tulis ya, dalam artian prosedur kontinu itu bisa digunakan jika dalam satu, batch atau satu halaman itu dia hanya 99 item. Jadi kalau misalnya untuk apa, kelanjutannya nanti dituliskan pada laporan, selanjutnya. Nah, ini contoh untuk, kemarin ketentuannya kemarin yang dalam artian harus 8 digit. Nah, untuk prosedur kontinu ini kan ada nomor, kolomnya. Jadi untuk nomor kolomnya itu dia terakhir, di 99. Jadi di 99 item, bukan 9.999 item, di 99 item. Nah, kalau, lebih dari 99 item itu nanti tulis di batch, selanjutnya. Jadi untuk ini kan ada nomor reportnya. Nomor reportnya itu jadi nomor report selanjutnya. Jadi urutan di selanjutnya, bukan di, di page-nya. Kalau page-nya itu tetap dia satu halaman untuk satu reportnya, jadi tidak ada halaman, selanjutnya. Nah, untuk ini prosedur pelaporan, ini ada namanya perbedaan, prosedur pelaporan. Jadi saat, kita melaporkan dalam bentuk tadi ini apa, dalam pelaporan atau PIL atau seperti apa, dia dia ada yang namanya, SRD, jadi prosedur pelaporan perbedaan pengiriman, SRD. Jadi dinilai, bila dia dihitung ulang. Jadi ada perbedaan, nilai pengiriman ada, dikurangi nilai penerimaan. Saat kita mentransfer bahan nuklirnya itu apabila ada perbedaan, maka dia dihitung, bisa dihitung ulang. Nah, DI ini bisa bernilai, positif bila nilai pengiriman itu lebih besar dari nilai penerimaan. Tapi, penggunaan tidak selalu saat, inspeksi itu dihitung ulang atau menggunakan ini, sistem SRD ini. Jadi bisa dicek ulang, bisa langsung diterima, begitu saja. Nah, ini contoh untuk perbedaan tadi. Jadi contoh ICDMT dengan, SRD. Jadi dia, tadi kan ada ketentuannya bahwa kalau dia dihitung, ulang, jadi kayak ada verifikasi. Dia dituliskan di sini SRD-nya 1,763. Jadi dia dihitung ulang saat, penerimaan ini seperti ini, dan saat pengiriman jumlahnya seperti ini, dan saat penerimaan dia ternyata ada, perbedaan. Jadi hitung ulang, maka untuk SRD-nya dituliskan, di ICDMT dengan SRD. Kalau misalnya tidak dengan SRD ya berarti ini, jumlah, pengiriman dan penerimaan itu akan, sesuai atau akan tetap. Contoh dari ICDMT untuk XRD.
Oke. Next ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, belum ya. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Mas Dika. Mohon maaf, Bu. Berarti SRD ini secara tidak langsung juga seperti yang kemarin-kemarin, Bu, untuk mengetahui apakah ada bahan bakar atau barang yang hilang atau kayak gimana itu, apakah tujuannya itu atau hanya ada tujuan lain untuk pelaporannya dari Bukan. Kalau untuk barang yang hilang, itu kan nanti masuknya di yang kemarin saya jelaskan, MUF. Iya. Jadi, di MUF itu kita melihat apakah ada barang yang hilang atau, yang tidak bisa dalam artian kan MUF itu, tidak bisa dilaporkan, wujud fisiknya nggak tahu kemana. Nah, kalau untuk SRD ini, itu bukan karena MUF, ini kan dia perpindahan ya. Ini shipper sama receiver. Jadi dia dipindah misalnya dari MBA-nya saja berbeda. Ini loh Mas contohnya. Dia berpindah dari MBA dengan kode RIN, dia dipindahkan ke RIB. Nah, saat dipindah ini kan berarti kan petugas inventorinya kan dia memindahkan sejumlah bahan nuklir tertentu. Nah, dia saat diterima itu dicek ulang. Misalnya kalau ini ditimbang ya ditimbang ulang atau dianalisis ulang. Nah, ternyata terjadi perbedaan jumlah. Makanya dia dicatatnya dalam ini dengan kode SRD, receive difference. Tapi bisa dalam artian gini, kita tidak menghitung ulang atau menimbang ulang. Jadi tidak ada verifikasi terhadap jumlah bahan nuklir yang dikirimkan. Ya udah kalau misalnya tidak diverifikasi ulang, ditulis sesuai dengan apa yang dikirimkan. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya karena memang dalam satu ini kan kebetulan beda MBA ya. Jadi ini MBA yang pertama itu RIN, dia dipindah ke RIB. Contohnya seperti itu. Gitu. Kalau misalnya mungkin pindah dari satu KMP ke KMP lain juga bisa dicek. Jadi ini SRD itu prosedur untuk verifikasi dari bahan nuklir yang dipindahkan. Baik, terima kasih, Bu. Kalau untuk MUF kemarin kalau misalnya kita setiap akhir tahun atau tutup buku kan kita harus membuat neraca bahan nuklir. Nah, untuk MUF itu digunakan saat misalnya kita neraca bahan nuklirnya tidak balance, dihitung semua itu, oh ternyata inventorinya tidak sama dengan jumlah fisiknya. Jadi dari pembukuan sama jumlah fisiknya itu berbeda. Nah, itu wujud dari temuan Bapeten bahwa kita harus bisa menjelaskan itu hilangnya di mana. Jadi kan MUF itu seperti tidak cocok antara inventory fisiknya sama buku besarnya, sama pelaporannya. Jadi seperti itu ya. Ini kalau untuk ICDMT dengan SDR. Nah, ini contoh ICR, Inventory Change Report dengan DI tadi. DI tadi udah Nah, nilai pengguna DI itu jadi ada perbedaannya ya. DI itu ditunjukkan dengan perbedaannya. Ini jadi untuk tipe inventorinya DI-nya ditulis di sini. Ini ada keterangannya DI, tipe inventory change DI. Tadi yang tadi RD 35260. Jadi istilah-istilah di sini ada semua, ada keterangannya. Ini maksudnya apa sih, DI ini apa, RD-nya apa. Nah, semua di situ ada. Kemarin kan sudah saya contohkan. Jadi untuk melihat semua itu untuk pengisiannya di IAEA yang kode 10.
Jadi untuk RD ini keterangannya apa? Artinya apa RD ini? Ini ada yang bisa menjawab? Mas Denny. Hadir di sini Mas Denny? Hadir, Bu. Iya, untuk RD itu keterangannya apa? Maksudnya apa RD itu? Ini kan di sini terlihat nggak di layar Anda? Iya, terlihat, Bu. Oh, iya toh. Saya takutnya saya nextin tapi ternyata nggak jalan. Apa? RD itu apa? Receiver difference-nya, Bu. Oh, receive apa? Difference. Oh, RD receive difference. Ada yang lain? Izin Bu. Kalau menurut saya itu adalah data yang diberikan dari si pengirimnya, Bu. Jadi RD itu memang ini kan ada tipe inventory. Jadi ada keterangannya. Coba Anda buka yang kode 10. Kode 10 tuh di situ ada RD itu keterangannya resip domestik. Jadi dia perpindahan dalam, kalau domestik itu dalam apa? Dalam suatu negara. Jadi kalau misalnya dia dipindah, jadi ada keterangannya. Ini kan inventory change report. Tetap report karena ada suatu kegiatan juga kan. Makanya tadi kan ini yang buat lampiran juga yang tadi ICDMT. Coba biasanya kita ada dalam sebuah kejadian atau misalnya ada sebuah kegiatan itu kan dokumennya tidak hanya satu. Makanya tadi yang ICDMT dengan perubahan seperti itu. Kalau jika ada variasi. Nah, ini contoh ICDMT dia dengan SRD. SRD tadi kan ada perubahan, ada perbedaan perhitungan. Nah, elemen baiknya berapa? 35260 yang ditransfer. Jadi ditransfer dia perpindahannya dalam suatu negara beda MBA dari MBA RIN ke MBA RIB. Nah, nih ada keterangannya kodenya RD. RD itu dia domestik. Nah, di sini ini ngirimnya SD. SD kan berarti juga sama shipment domestik. Nah, karena ada perbedaan juga berarti di ICR-nya juga berubah. Nah, ICR-nya berubah dengan ada tambahan keterangannya ini. Makanya ini di garis kuning. Di garis kuning dengan tipe inventorinya. Tipe inventorinya ditulis DI. DI sebesar berapa? 1763. Jadi tadi yang di SDP-nya 1763. Nah, 1763 untuk SDP-nya. Jadi dituliskan, tetap ditulis. Ini. Makanya berat di RIB-nya 33497 kilogram. Oke ya, paham ya terkait ini. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya, Bu, saya izin lanjut tanya, deh. Bu. Iya, silakan. Tadi kan DI-nya bernilai positif kalau misalkan penerima itu lebih besar dari pengirim, Bu. Tapi kalau dilihat di sini
Itu kan yang di RIB-nya lebih kecil, Bu, daripada yang di pengirimnya, Bu. Seharusnya bukannya DI-nya negatif ya, Bu, tapi kok ditulisnya tetap positif. Oh, harusnya ini negatif, tapi ini kan ini ada keterangannya ini loh, Mas. Berarti di RIB 33497. Mungkin ini harusnya ada keterangannya. Iya, ini harusnya bernilai negatif karena dia menerimanya lebih kecil. Berarti ada selisih. Nilainya negatif kalau ini. Makanya di sini keterangannya ini berat RIB-nya 33497 karena yang diterima itu lebih kecil. Nilainya negatif kalau untuk kasus ini. Kasus ini. Sebentar. Nilainya negatif kalau untuk kasus ini. Berarti untuk dituliskannya juga tetap negatif ya gitu. Dituliskannya negatif karena ini kan modelnya tetap Excel. Jadi sebetulnya kalau dari report ini kita tuh ngitungnya tuh dari Excel itu dia sudah dijumlahkan dari situ. Nah, kalau saat kita menuliskannya dalam positif berarti kan dia ditambahkan. Berarti ini beratnya kan jadi bertambah tuh jadi 36. Dia nulisnya tetap negatif, berkurang. Ya baik, Bu, terima kasih, Bu. Nah, di pelaporan ya di neraca bahannya. Nanti saya kirimkan file untuk semua. Jadi ada ICDMT, nanti ada contoh kasus dan ke belakangnya. Pelaporannya itu biasanya dalam bentuk kayak seperti kemarin, dalam bentuk Excel. Jadi perhitungannya sudah masuk dalam Excel-nya tersebut. Nah, mungkin perlu juga mahasiswa ketahui ya, dalam artian kadang kita tuh menulis kalau misalnya menghitung, karena ini dalam bentuk Excel, kadang beberapa angka di belakang koma itu semua dituliskan. Nah, itu nanti membuat hasilnya tuh menjadi ada selisih. Jadi tetap kita melihat dalam sebuah pelaporan itu berapa sih angka pentingnya, apakah 2 angka atau 3 angka di belakang koma. Jadi maksimal kan ada kaidah angka penting ya. Jadi untuk pelaporan itu hanya maksimal 3 angka di belakang koma. Karena kalau dari Excel itu kan kita bisa menghitung atau memasukkan misalnya untuk dokumen atau pelaporan ini kan dia bentuknya massa, kilogram per gram. Nah, kadang kalau misalnya uraniumnya itu sudah berbentuk liquid, berarti kan kita harus mengkonversikan dia dalam bentuk masanya. Padahal kita taunya volume, berarti kan harus ngitung dari kadar dan volumenya. Nah, kadang kita langsung ngitungnya di Excel-nya, langsung dimasukkan ke pelaporannya. Nanti lama-lama itu bisa menjadi selisih, bisa jadi temuan. Padahal sebetulnya karena salah perhitungan. Karena jadi akhirnya inventory fisik sama pelaporan di buku besarnya jadi tidak balance. Jadi untuk melaporkan itu juga kita lihat ini kaidah angka pentingnya. Biasanya hanya maksimal 3 angka aja di belakang koma. Gitu. Sama untuk pelaporan apapun ya, dalam artian kadang mahasiswa itu juga menuliskan kayak misalnya menghitung recovery dalam laporan atau seperti apa ya, semua angka itu tuh ditampilkan dalam pelaporannya. Jadi kita pelajarin lagi kaidah angka pentingnya. Itu maksimal tuh berapa angka di belakang koma. Tidak perlu mencantumkan semua angkanya yang dari hitungan. Oke ya, saya next. Nah, ini untuk prosedur perbaikan laporannya. Nah, ini makanya untuk ICR, PIL, dan MPR ini dapat diperbaiki di kemudian hari. Ini terjadi bila ada pengukuran ulang. Nah, tadi diukur ulang. Jadi inventory fisiknya sama dokumennya itu dicocokkan. Ada kesalahan data.
Nah, kesalahan data dalam artian tadi yang perhitungan untuk kedalaman data bagaimana. Nah, metode perbaikannya itu ada 2, dibuat sendiri atau terpisah untuk maksud perbaikan dan disampaikan bersamakan entry yang tidak mendapat perbaikan. Ini contoh prosedur perbaikan laporan. Ini untuk ICR. Nah, Anda bisa dari 2 dokumen ini bisa menemukan perbedaannya. Perbaikannya itu terletak di ini. Ini kan keterangannya RD, padahal sebetulnya harusnya SD. Jadi data ini tuh juga mempengaruhi, bukan hanya sekedar kode atau formalitas kode ya. Karena saat tadi yang saya jelaskan, apa sih artinya RD? RD itu kan dia berarti menerima. Dan berbeda sekali kan dengan SD. SD itu padahal mengirimkan, berarti kan yang bahan nuklir dari MBA tersebut dikirimkan, bukan diterima. Jadi kan jumlah inventory fisiknya jadi berbeda. Jadi untuk kode tipe inventorinya juga Anda pelajari itu yang dari kemarin, yang kemarin saya jelaskan, yang dari kode 10 data-datanya di situ. Apakah itu tuh dikirimkan atau itu diterimakan. Nah, ini untuk penamaan ulang atau ICR rename. Oke ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke. Saya anggap udah paham. Nanti kalau ada contoh kasus untuk ujian seperti itu, Anda bisa membuat entah perbaikannya atau laporannya harus seperti apa. Nah, Izin bertanya Bu Iga. iya, Mohon maaf Bu, saya bertanya terkait UAS besok. Kan iya, dari Bu Iga menyampaikan kalau kita close book ya Bu untuk PKBM ini. close book, iya. Ya, kira-kira begini Bu, selama beberapa pertemuan kemarin kan kita mempelajari manajemen safeguard yang ya seperti disamakan Bu Iga, kalau Bu Iga walaupun nggak sebanyak teori ini Bu. Nah, kira-kira untuk kisi-kisi di bagian manajemen safeguard ini kurang lebih seperti apa ya Bu, kalau boleh disampaikan? Enggak, maksudnya gimana? Atau kami memang pelajarin semua? Tidak sebanyak ini gimana? Ya itu Ya yang kan, materi yang saya sampaikan. Pokoknya nanti yang keluar iya Bu, materi berarti yang sudah saya sampaikan. Oke, baik Bu, terima kasih. Saya Ya. kira dari manajemen safeguard ini mungkin kira-kira kurang lebih seperti pengisian dokumen dan segala macamnya gitu Bu. Sedangkan untuk teori kan di sini kami juga close book. Iya, iya. Teorinya, ya teori close book. Kalau misalnya teorinya open, ya tinggal nyalin berarti dong, Mas. Baik Bu, terima kasih. Ya, jadi ya dari materi yang sudah saya sampaikan, pokoknya nanti yang keluar saya akan keluarkan dari situ. Close book.
Oke, sekarang saya lanjutkan ya terkait ini mungkin materi terakhir terkait pengukuran bahan nuklir. Soalnya udah terlalu banyak, nanti yang adisional saya skip aja deh. Anda kayaknya sudah mulai khawatir ya, kok materinya banyak sekali maksudnya gitu kan. Apalagi ujiannya close. Nanti daripada tidak maksimal. Oke, ini terkait pengukuran bahan nuklir. Pengukuran bahan nuklir, ya jadi untuk pelaporannya kan kita tetap butuh alat untuk mengukur ya. Jadi kan disampaikan pada laporannya itu ada berat net, berat isotop dan tadi. Jadi intinya terkait kalau untuk neraca massa itu memang untuk terkait beratnya. Di sini ada 2 metode yang bisa digunakan. Mohon maaf Bu Iga, slide-nya belum terlihat Bu. Slide-nya belum terlihat ya? Aduh, saya tak kirain sudah. Saya stop share dulu ya. Jadi masih yang tadi ya. Kadang tuh seperti itu karena tidak terlihat? Sudah Bu. Ya. Nah, untuk materinya kemarin Mbak Enji memang sudah menghubungi saya, tapi memang belum saya kirimkan ya, karena kemarin saya posisi tidak di rumah, ada di luar kota. Nah, untuk materinya nanti saya kirimkan setelah pertemuan ini. Jadi beberapa materi memang belum saya kirimkan ya. Nanti saya kirimkan lewat Mbak Enji, bagaimana? Baik Bu. Ya, bisa di-share ke rekan-rekannya yang lain tuh. Siap Bu. Karena saya pernah ya lewat ketua kelas itu nggak sampai. Jadi kadang saya memang lebih suka lewat Adlink, tapi di Adlink saya itu penuh, memorinya nggak bisa banyak untuk nyimpan dokumen. Jadi nanti saya share ke ketua kelasnya ya, mohon bisa informasi atau dibagikan ke rekan-rekannya yang lain. Nah, ini tadi terkait pengukuran bahan nuklir. Untuk pengukuran bahan nuklir itu metodenya ada 2. Yang pertama secara destruktif, yang kedua itu secara non-destruktif. Jadi untuk prosesnya itu ada beberapa tahapan. Yang pertama pengukuran bagian besar, sampling, penyiapan sampel, dan pengukuran kandungan atau konsentrasi bahan nuklir. Nah, untuk pengukuran bagian besar itu maksudnya apa ini? Kok ada pengukuran bagian besar? Jadi kalau untuk pengukuran bagian besar itu tidak menggunakan, tadi kan ada yang metodenya yang 2, sampling. Kalau sampling itu dia dipakai cuplikan. Nah, kalau pengukuran bagian besar itu, nah dia pakainya ini kok untuk semua sampel yang ada, jadi tidak dicuplik. Contohnya metodenya dengan penimbangan dan gravimetri. Nah, kalau dengan metode sampling itu ada potensiotitrasi, spektrofotometri UV visible, dan ICP-IS, spektrometri alfa, dan mass spektrometri. Ya, untuk pengukuran kandungan atau konsentrasi dari bahan nuklirnya.
Ini saya sekarang tanya, kenapa sih ini kok metode penimbangan dan gravimetri di sini juga termasuk metode destruktif? Metode destruktif, kita kan sedang membahas terkait metode destruktif. Metode destruktif itu metode yang bagaimana? Mas Renaldi hadir di sini bersama kita, Mas Renaldi? Hadir, Bu. Oke, hadir. Kalau destruktif itu metode destruktif itu yang seperti apa? Iya, Bu. Menurut saya metode destruktif itu metode yang merusak kandungan atau struktur kimia bahan tersebut. Tempelnya. Nah, di sini kenapa sih kok metode penimbangan dan gravimetri juga masuk ke metode destruktif? Iya, Bu. Menurut saya, Bu, karena di sini ada perbedaan jenis metode yang digunakan gitu, Bu, dalam bahan nuklir. Jadi karena dalam penimbangan bahan nuklir tidak seperti penimbangan pada umumnya gitu, Bu. Karena perlu ada seperti treatment khusus sebelum dilakukan penimbangan supaya tidak terjadi paparan gitu, Bu. Jadi menurut Anda karena ada treatment khususnya untuk penimbangan agar tidak menjadi paparan. Oke. Iya, Bu. Kalau menurut Mbak Septiara Kanbrisa, bagaimana? Mbak Septiara hadir di sini? Apakah mendengar suara saya? Ini masih hadir? Masih join? Ya? Bu, Kenapa? mungkin karena dari penimbang itu kan bisa apakah selisihnya tadi, Bu? Masuk di Tadi kan metode destruktif itu metode yang seperti apa? Kalau dari menurut Mas Renaldi bahwa metode destruktif itu dia metode yang merusak sampelnya. Nah, kenapa sih kok penimbangan di sini, penimbangan dan gravimetri itu masuk ke metode destruktif? Izin, Bu, mungkin Ya. dari setelah didapat selisih, mungkin dicari tahu apakah dia memang dari selisih itu dia memang menguap atau dia itu kayak tersuspensi dalam itunya, Bu, mungkin. Oh gitu, oke. Kalau yang lain? Yang lain menurut Mas Iva? Ya, Bu. Gimana, Bu? Gimana? Yang gravimetri ini ya, Bu? Yang gravimetri itu kok misalnya kok ini penimbangan dan gravimetri itu dia masuk di destruktif? Metode gravimetri itu metode yang seperti apa? Gravimetri kan kalau setahu saya, Bu, ada analisis berdasarkan bobot sampelnya. Berdasarkan berdasarkan. Nah, kenapa di sini dia dimasukkan di metode destruktif? Karena kalau menurut saya, Bu, gravimetri tahapannya kan kalau yang saya tahu itu nanti di akhirnya itu ada metode pengabuan ya, Bu, di mana
sampel awalnya itu akan dibentuk menjadi bahan oksidanya, jadi nggak bakal bisa balik ke awal lagi, Bu. Nah, ya betul. Oke, mungkin saya rangkum ya. Jadi betul dari pernyataan dari Mas Renaldi yang pertama itu karena metode destruktif itu dia kan merusak sampel. Jadi sampel yang sudah digunakan itu tidak bisa kembali ke wujud aslinya atau wujud sebelumnya. Jadi saat sampel itu dianalisis, dia dalam artian sudah rusak atau hilang. Nah, di sini kan metode penimbangan memang sebetulnya yang jadi jadi perhatiannya itu metode yang digunakan yaitu metode gravimetri. Nah, metode gravimetri betul tadi yang diceritakan oleh Mas Iva bahwa metode gravimetri itu kan menggunakan pemanasan dari sampelnya, bahwa sampel yang digunakan itu akan dipanaskan. Memang alat yang digunakan itu hanya neraca, dalam artian kalau sebetulnya sebetulnya dia hanya ditimbang atau penimbangan, sebetulnya kan tidak merusak sampel. Tapi karena dia menggunakan metode gravimetri yang harus dipanaskan, itu makanya sampelnya jadi bisa rusak atau tidak bisa kembali digunakan kembali. Sama dengan metode-metode yang lain, contohnya yang ini potensiotitrasi, spektrometer, UV-Vis, ICP, AES, spektrometri alfa dan mass spektrometri. Oke. Ini enggak kelihatan ya. Ini enggak kelihatan. Nanti saya rubah. Jadi tadi udah dijelaskan gravimetri itu seperti apa. Ini dapat digunakan untuk perubahan berat. Nah, itu untuk potensiotitrasi. Jadi kalau untuk potensiotitrasi itu perbedaan bilangan valensi. Dia dengan metode titrimetri atau titrasi. Ini alat-alat ini sepertinya semua udah Anda pelajari terkait kimia analitik. Iya enggak? Sudah apa belum? Sudah. Iya sudah toh? Sudah. Jadi cuma kalau di bahan nuklir kita fokusnya di uranium ataupun thorium. Sama. Nah, ini ada spektrofotometri. Ini prinsip kerjanya dan memancarkan kembali sinar elektromagnetik sehingga bahan nuklir dapat dianalisis dengan metode fluoresensi atau spektrometri ultraviolet. Ini untuk AES. Nah, rata-rata kalau misalnya untuk metode destruktif itu sampelnya berupa cairan. Jadi makanya kalau misalnya untuk padatan dia harus dicairkan, dilarutkan dulu pada sebuah pelarut atau senyawa atau mungkin di digest jadi bisa larut. Makanya untuk sampel-sampel dengan metode tersebut dia tidak bisa digunakan kembali. Jadi sampelnya rusak. Ada spektrometri alfa, spektrometri massa. Ya. Nah, ini untuk metode destruktif, non-destruktif. Sama, jadi untuk metode non-destruktif itu ada pengukuran bagian besar, penyiapan sampel, dan pengukuran kandungan atau konsentrasi bahan nuklir. Untuk pengukuran bagian besarnya itu tadi kita tidak menggunakan metode gravimetri, tapi hanya penimbangan atau neraca secara biasa. Nah, untuk metode non-destruktif, contohnya ini ada XRF, radiometri gamma, pengukuran neutron, dan kalorimeter. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Materinya sudah cukup banyak saya rasa. Jadi saya kan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, nanti pertemuan kita akhir kita tinggal huri-huri, tinggal sedikit materi yang disampaikan. Jadi Anda bisa lebih prepare untuk nanti ujiannya. Nah, di ujiannya kelihatannya jadwalnya sudah keluar untuk PKBN nanti di minggu kedua. Sebentar, tanggal berapa ini minggu kedua? Jadi di hari terakhir ujian tanggal 12 Januari. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang masih bingung. Dari mana? Kalau tidak mungkin bisa saya akhiri. Anda bisa prepare untuk materinya saya segera kirim ke Mbak Enzi. Ada mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Kalorimeter itu bagaimana ya, Bu, kok termasuk dalam non-destruktif? Kalori, iya, ini sebentar, ini saya konfirmasi lagi ya. Kalau untuk kalorimetri, harusnya kalorimetri itu kan masuknya dia non-destruktif. Apa saya salah? Salah apa? Kalorimeter itu yang ini kan, Bu, yang diputer-puter itu? Apanya yang diputer-puter, Mbak? Alatnya, Bu, yang ngukur suhu apa ya, Bu? Iya, jadi untuk kalorimetri itu kan perhitungan panas, dia menghitung panasnya. Oh, Jadi tidak ada sampel yang rusak, betul untuk pengukuran panas, Mbak. oh iya, Bu. Jadi sampelnya bisa digunakan. Ya sama seperti kalau misalnya kita XRF, kan dia sampelnya tidak berubah ya. Iya, Bu. XRF itu kan juga sampelnya dikenakan sinar X, tapi kan dia tidak berubah menjadi senyawa lain gitu loh. Jadi makanya masuknya ke non destruktif. Dia masih bisa digunakan. XRF, XR di radiometri gamma, pengukuran neutron itu sama. Yang kalori itu juga sama, yang ada alatnya. Oh iya, Bu, terima kasih. Soalnya dulu kalau tidak salah, kalorimeter yang sederhana itu diputer-puter atau di ini Ya, alatnya biasanya bulat, ya. Iya. Jadi untuk menghitung panasnya, alatnya ada kalorimeter, ya alatnya bulat, betul. Kalau untuk proses kerjanya, saya belum pernah nyoba kalau saya, Mbak. Tapi saya tahu kalau alatnya itu bulat. Apakah mungkin itu diputar-putar terus menghasilkan panasnya seberapa, diukur panasnya? Ya, untuk kalorimeter, ya dia ngitung panasnya. Oh iya, Bu, terima kasih. Kalau nggak salah, kalau nggak diputar, dinaik turunkan itu, Bu. Iya, pokoknya alatnya bulat. Jadi untuk menghitung panasnya. Dulu pernah percobaan dengan kalorimetri? Pernah, Bu. Di percobaan apa? Di praktikum apa? Aduh, lupa, Bu. Nggak kimia fisika, Bu. Oh, kimia fisika. Oh, Anda udah dapat. Iya, di kimia fisika. Di kimia fisika kayaknya ada. Karena itu hampir sama dengan termodinamika. Kalau sekarang ada praktikum termodinamika itu, karena di praktikum kimia fisika udah dapat, jadi termodinamikanya nggak ada kalorimetri ini. Dia ngitung panasnya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan yang lain?
Izin bertanya Bu, untuk non-destruktif ini berarti bisa pada cair Bu? Bisa pada cair, bisa. Jadi untuk pengukuran apa XRF itu sebenarnya kan bisa untuk sampel cair juga, tapi memang sejauh ini XRF itu tidak digunakan untuk sampel cair karena gini, sebetulnya bukan karena tidak bisa ya, alasannya tidak menggunakan sampel cair itu saat dianalisis itu kadang menimbulkan panas karena kan dia ditembak dengan sinar X. Nah, kalau panas, Anda kan pernah praktikum XRF tahu, seingat saya XRF kan sama saya dulu angkatan Anda. Itu ada plastik vial yang digunakan. Nah, plastik vial yang digunakan itu bisa bocor kalau misalnya cairan, takutnya seperti itu karena menimbulkan panas, dia bocor. Nah, kalau bocor netes ke alatnya, itu alatnya udah rusak. Jadi dari sisi pengamanan. Nah, kalau bisa memastikan bahwa itu aman, sebetulnya bisa digunakan untuk cairan. Kalau untuk radiometri gamma juga mungkin kayaknya cair juga bisa. Ini kalau untuk non destruktif tuh pada cair bisa. Ya, SRF itu memang jarang digunakan untuk sampel cair karena alasannya seperti itu. Nah, kalau misalnya itu sudah terkena larutan asam atau sampel yang kena, jadi aduh, saya jadi lupa bagian apanya. Jadi itu kayak kalau misalnya kayak komputer itu mainboardnya lah, jadi udah kalau itu rusak ya udah seperti beli baru. Makanya untuk XRF itu memang tidak disarankan yang benchtop ya, itu tidak disarankan untuk sampel-sampel cair. Tuh. Tapi kalau metode non destruktif, contohnya ini ya. Metode destruktif ini rata-rata semua menggunakan sampelnya berupa cairan. Jadi untuk titrasi pakai UV ini kan semua cairan, ICP, spektrometri. Biasanya rata-rata seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi kapan, saat apa kita memilih dengan metode seperti itu, ya dilihat lagi. Ini materi kimia analisa. Kapan sih? Kan itu sebetulnya sama-sama memberikan luaran yang sama ya. Kita kepengen mengetahui kandungan atau konsentrasi dari bahan nuklirnya. Baik menggunakan UV maupun XRF itu kan sebetulnya kan sama. Tapi kenapa saat kapan kita memilih UV, kapan kita memilih XRF, atau saat kapan kita milih UV, atau saat kapan kita milih ICP, itu ada justifikasinya. Apa yang menjadi bahan pertimbangannya apa? Tahu tidak terkait itu? Mas Dika. Masih hadir di sini, Mas Dika? Mohon maaf Bu. Iya, hadir Bu. Saya di device-nya Augie karena baterai WiFi kos saya mati Bu. Iya, oke, nggak apa-apa. Iya. Jadi Ya. mohon maaf Bu, izin mengulangi pertanyaannya. Untuk penggunaan ini metode pengujian spektrometri UV-vis dan misalnya contohnya misalnya gini. Saat kapan kita menggunakan UV-vis? Misalnya kita punya sampel ya. Apa metode yang akan kita pilih? Kan ini kan sebetulnya dari metode ini kan sama-sama keluarannya itu kandungan atau konsentrasi. Nah, kapan kita memilih itu pakai UV-vis atau kapan kita memilih itu pakai ICP, AES? Oke, baik Bu, izin menjawab sebelumnya. Baik, untuk AES sebelumnya saya belum terlalu mengerti Bu. Tapi kalau terkait spektrometri UV-vis, ya pertimbangannya menurut saya kalau dalam suatu
sampel itu ini Bu, ada tujuan yang ingin dicari dari karakteristik sampelnya begitu Bu. Dan kalau menurut saya juga mungkin dari suatu peneliti itu untuk sampel yang akan diuji juga mempertimbangkan dana yang mereka miliki gitu Bu, terkait metode mana gitu pengujiannya. Kadang kan juga ada keterbatasan dari si pengujinya untuk mengeluarkan dana untuk sampel yang diuji. Jadi untuk pertimbangannya seperti itu Bu. Oke. Anda berarti kan sama Mas Augie. Kalau menurut Mas Augie gimana? Ini Bu, eh, kalau Iya, menurut ya iya gimana? kalau misalkan penggunaan spektro UV vis yang saya tahu ya Bu ya, Mm-mm. itu ketika memang misalkan dalam satu senyawanya itu dia itu bisa membentuk suatu senyawa yang memiliki warna gitu Bu. Jadinya kalau misalkan kan UV vis juga pakai panjang gelombang gitu Bu. Jadi ketika larutannya itu bisa membentuk suatu warna gitu, mungkin bisa lebih diarahkan ke UV vis. Dan juga karena ini sih Bu, UV vis juga kan tergolong murah gitu dibandingkan Oke, Nah, tapi kan ini kan sampelnya kan sama toh. Dalam artian kita kan sama-sama menggunakan uranium. Bahan nuklir, misalnya kayak uranium. Berarti kan bisa dianalisis, kecuali kalau kita belum tahu ya, sampel yang kita gunakan itu apakah dia bisa dikomplekskan atau memberikan warna. Nah, mungkin ternyata bisa dikomplekskan, berarti bisa pakai UV. Nah, ini kan sudah jelas dia bisa dikomplekskan. Dalam artian kapan sih saat kita tuh menggunakan UV vis, kapan saat kita menggunakan ICP? Kok metodenya ini banyak sekali, atau menggunakan titrasi, cukup digunakan titrasi. Kok misalnya pakai titrasi aja bisa, ngapain harus pakai ICP? Nah ya itu loh. Itu kapan kita memilih titrasi, kapan kita memilih ICP, itu dasar pertimbangannya apa? Kalau tadi Mas Dika tuh menjelaskan bahwa dasar pertimbangannya karena harga. Apakah seperti itu? Mungkin kalau menurut Mas Augie seperti apa? setelah saya mendengar lagi Bu, kayaknya lebih ke arah sifat kimia bahannya Bu. Sifat kimia bahan. Sifat kimia bahan. Oke, kalau menurut Mas Augie sifat kimia bahan. Jadi gimana? Kalau misalkan tadi sesuai dengan penjelasannya Bu, misalkan tadi dia sifat kimianya bahwa si bahan nuklir ini dia tidak bisa dikomplekskan untuk membentuk suatu warna. Berarti kan kita bisa menggunakan metode-metode lain Bu. Misalkan ada titrasi ataupun dari tadi ICP, MS gitu kan Bu. Nah, terus juga kalau misalkan di titrasi juga Bu, setahu saya kan titrasi juga terkait dengan kestabilan dari ini ya Bu ya, dari senyawa yang terbentuknya. Apabila memang senyawanya itu pada saat kita ingin melakukan titrasi ternyata produk yang terbentuk juga nggak stabil, cepat terurai atau gimana, kan juga tidak ini Bu, tidak bisa juga ditentukan dari titrasi gitu Bu. Jadinya perlu metode-metode lain seperti itu. Kalau dari saya sih lebih ke kimia bahannya sih. Oke, menurut Mas Augie itu. Kalau Mbak Enzi, saya belum menemukan jawaban yang tepat. Hadir di sini Mbak Enzi bersama kita? Hadir Bu. Iya, gimana menurut Mbak Enzi? Kalau menurut saya iya Bu, saya sama dengan Augie. Terus juga di samping sifat kimia bahan, kan masing-masing metode juga harus ada syaratnya ya Bu. Misal kayak dia harus cair gitu. Nah, terus juga yang lain juga titrasi juga mungkin juga ada syaratnya. Jadi juga dipertimbangkan dari syarat-syarat penggunaan metodenya juga Bu. Oke, sebetulnya gini, sekarang saya jelaskan ya. Kenapa kita memilih metode analisis tertentu? Sebenarnya bukan, itu tadi betul. Bisa, jawaban Mbak Enzi itu bisa.
jawaban Mas Augie juga bisa seperti itu. Karena tadi, tergantung dia bisa dikomplekskan atau tidak. Itu kalau kita misalnya belum tahu terkait materialnya atau seperti apa. Jadi kita masih trial, ternyata tidak bisa menggunakan UV vis atau tidak bisa menggunakan titrasi karena kalau UV vis tadi harus ada pengompleksnya. Nah, kalau misalnya kayak materialnya tergantung materialnya, itu juga bisa. Tapi kan kasus kita di sini itu kan sudah spesifik. Itu kalau misalnya kita melakukan penelitian dalam artian penelitian secara umum. Nah, kita kan sudah spesifik di bahan nuklir. Materialnya sama, uranium. Uranium itu bisa dikomplekskan. Karena makanya disebut di sini untuk destructive assay itu menggunakan metode seperti ini. Nah, kapan kita menggunakan UV vis, kapan kita menggunakan ICP, itu dilihat dari gini, namanya limit deteksinya. Anda kan sudah tahu terkait itu. Makanya tadi Mas Dika bilang disesuaikan dengan harga. Sebetulnya kalau misalnya itu tidak, harga itu kan hanya kita ya, karena dalam artian di Indonesia itu memang untuk mengakses alat-alat analisis itu kan sulit. Jadi sebetulnya harga itu bukan alasan, tapi saat kita memilih metode mana yang digunakan itu ya tadi limit deteksinya, bahwa mungkin bisa menggunakan dua-duanya itu bisa. UV vis, ICP bisa digunakan untuk satu kasus yang sama. Tapi kenapa kita pilih ICP daripada UV vis? Saat kita mau menggunakan karena limit deteksinya yang cukup kecil kayak gitu. Jadi dia lebih akurat daripada UV vis. Nah, sebagai contoh, saya pernah misalnya gitu dulu, karena tugas akhir senior Anda itu salah menentukan metode analisisnya, jadi hasilnya itu 0 semua. Hasilnya 0, 0, 0. Dia senior Anda menyebutkan, ini sudah tidak terdeteksi, Bu. Itu sudah tidak terdeteksi, hasilnya bagus. Padahal bukan karena tidak terdeteksi, salah memilih alat analisisnya. Jadi dia hasilnya itu di bawah limit deteksinya. Harusnya mungkin menggunakan ICP, pakainya XRF. XRF-nya saja XRF GaN yang limit deteksinya tinggi. Jadi hasilnya tidak bisa muncul kayak gitu. Makanya di sini tuh juga perlu kita melihat limit deteksi dari alat ini apa yang akan kita sasar, kadar yang besar kah atau mungkin kadar yang kecil-kecil. Jadi butuh ketelitian yang lebih akurat. Contohnya seperti itu ya. Mungkin jadi dipelajari lagi. Anda justifikasi untuk memilih sesuatu itu pasti ada dasarnya. Jadi kita kembalikan ke prinsip kerjanya. Betul tadi kalau misalnya kayak tadi yang Mas Ogi bilang, ini bisa untuk pengompleks, Mbak Enzi juga itu. Ini harus dalam bentuk larutan kan, kecuali kita mempunyai sampel padatan. Sampel padatan yang dibuat cair atau digest itu cukup sulit. Nah, itu bisa jadi menggunakan alat analisis yang lain yang hanya bisa yang dia support untuk padatan. Jadi tanpa harus membuat sampel tersebut menjadi liquid dulu, itu juga bisa menjadi salah satu pilihan kayak gitu ya. Jadi dipelajarin lagi terkait alat analisis ya. Harus seperti apa, kita memilihnya apa, limit deteksinya seperti apa. Jadi kembali ke prinsip kerjanya. Jadi jangan hanya Anda posisi D4 memang harus terampil menggunakan. Saya yakin mahasiswa semua di sini tuh sudah terampil menggunakan, bagaimana menggunakannya bisa. Tapi kadang justifikasi untuk memilih atau alasan untuk memilih dari tiap-tiap langkahnya itu yang mungkin kurang. Jadi dari sisi prinsip kerja mungkin perlu ditekankan lagi
Itu dari sisi teorinya juga Anda jadi lebih paham karena untuk prinsip kerjanya Anda paham. Ya, ada yang mau ditanyain lagi? Nanti saya kirimkan filenya semua ke Mbak Enzi ya. Ini tadi tidak direkam toh? Direkam tidak ini tadi? Tidak, Bu. Iya. Soalnya kayaknya kok pakai akunnya UII ya? Saya tadi lupa mau bilang jangan direkam karena bukan pakai akunnya Poltek. Iya, Bu, tidak direkam. Ya udah, oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Ibu izin masuk, Bu. Ya. Atas nama Laura hadir, Bu. Tadi saya Iya. nggak memotong Ibu, Bu. Ya, makasih. Ya, oke. Siapa lagi tadi yang belum di-absen? Tadi Mas Rido ya udah. Ya, Bu. Udah. Hadir, Bu. Ya. Mbak Nisrina? Tadi kayaknya saya lihat apakah keluar lagi? Tadi yang belum presensi. Oh, hadir ya. Oke, Mbak Nisrina. Hadir, Bu. Ya, ya. Mbak Laura. Mas Rido, oke. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Semua sudah hadir kayaknya. Kalau tidak, bisa Anda untuk persiapan. Nanti saya kirim filenya ke Mbak Enzi ya. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang, Mbak Enzi bisa apa? Respon ya, Mbak. Yang ini Bu, soalnya kan tadi sudah saya list kayaknya cukup banyak yang belum saya kirimkan ya. Iya, Bu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, Anda konfirmasi ya Bu, yang ini belum gitu ya. Baik, Ibu. Ya, oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau enggak, saya akhiri pagi ini. Sepertinya belum, Bu. Ya, nanti selamat mempersiapkan untuk UAS ya. Jaga kesehatan, yang penting itu semangat menghadapi tahun baru. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi. Saya izin pamit ya.